Hai. Halo kan sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dimurahkan rezekinya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan dia juga dikatakan orang terkaya di dunia. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa menandinginya. John D. Rockefeller. Jika kalian ditanya siapakah orang yang paling kaya di dunia, kalian pasti langsung akan menjawab Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Tapi jauh sebelum mereka pernah terlahir pengusaha kaya raya yang meninggal hampir 1 abad yang lalu. Dia adalah seorang pemilik perusahaan yang sangat besar dan sangat luas di dunia. Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, belum ada satu orang pun yang bisa menyalip kekayaannya. Dan ini adalah sejarah tentang seorang taipan minyak paling berkuasa di dunia, atau lebih dikenal dengan Standard Oil. Bahkan bahwa asal mula monopoli minyak terbesar di dunia ini sebenarnya sangat sederhana. Semuanya berawal dari tahun 1839 saat seorang anak yang bernama John D. Rockefeller ini lahir ke dunia. Dia ini adalah seorang putra tertua dari seorang pedagang keliling yang bernama William Rockefeller. Tapi si William ini mengatakan bahwa dirinya ini adalah dokter botani. Tapi sebenarnya dia itu adalah penjual obat. Obat yang dia jual ini adalah obat yang bernama homeopati pada abad ke-19. Dia rela meninggalkan rumahnya berminggu-minggu hingga berbulan-bulan jauh dari anak dan istrinya, merantau untuk berjualan obat tersebut. Dari keluarga inilah si John D. ini belajar cara membuat kesepakatan dengan orang-orang dan memaksimalkan pundi-pundi sen yang dia hasilkan. Keluarga si John D. ini jarang sekali menetap lama di satu tempat. Mereka seringkali berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Dan pada tahun 1851, mereka sekeluarga pindah ke Owego, New York. Si John D. ini sangat senang membantu ibunya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi dengan cara berjualan kalkun, dan sesekali dia membantu tetangganya agar mendapatkan upah sampingan dengan cara membantu mereka sebagai pekerja part-time. Jadi dari kecil si John D. ini terlihat sangat senang sekali berbisnis. Namun kecerdasannya baru benar-benar terlihat saat keluarga mereka pindah ke Cleveland, Ohio pada tahun 1854. Di sini dia bersekolah di tempat yang layak. Namun tidak selang 1 tahun, pada tanggal 26 September 1855, dia drop out dan bekerja menjadi seorang penjaga buku. Di tempat tersebut, dia digaji 0,5 sen pada masa itu. Mungkin jika didolarkan sekarang, kira-kira 13 dolaran lah per harinya. Dia berpikir bahwa gaji tersebut itu tidak cukup, maka dari itu dia mencari pekerjaan sampingan lainnya. Dan setelah 2 tahun dia bekerja di sana, si bosnya ini tidak pernah menaikkan gajinya. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan memproduksi bukunya sendiri. Berkat reputasinya yang sangat bagus, pada saat itu dia berhasil meminjam uang sebanyak 4.000 dolar. 4.000 dolar ini bukan uang yang main-main pada masa itu. Jika 1 dolar sama dengan 26 dolar, berarti 4.000 dolar sama dengan 104.000 dolar. Dengan modalnya 4.000 dolar ini, si John mencoba untuk membuka usaha dengan berjualan gandum, jerami, dan daging-dagingan. Dan hebatnya pada tahun pertama dia berhasil mencetak omset yang sangat besar, yaitu $500.000 dolar. Walaupun ini kotor, tapi penghasilan ini sangatlah besar jika dikalikan 26 dolar terus dikalikan rupiah kita yang 14.000. Hasilnya akan fantastis sekali. Akibat dari omsetnya yang sangat fantastis ini, saat umurnya 18 tahun, banyak bank di Cleveland yang memohon-mohon agar meminjam modal kepada mereka. Namun pada akhirnya di tahun 1859 ada suatu kejadian yang membuat hidupnya itu berubah sangat drastis. Hanya beberapa ratus mil di sebelah timur Cleveland, si John ini mengetahui bahwa di sana ditemukan sebuah sumur minyak pertama kali di Amerika.
Ini menandai awalnya pemburuan minyak di Pennsylvania, dan pada kurun waktu 1 tahun sebanyak 4.500 barrel minyak diproduksi. Pada masa itu harga minyak belumlah semahal harga sekarang karena kendaraan dengan bahan bakar bensin belum ditemukan. Akibatnya minyak tersebut cuma digunakan untuk bahan bakar penerangan seperti lampu petromak kalau di Bali disebut dengan lampu sentir. Namun si John ini sangatlah cerdik. Dia tahu bahwa dalam pengeboran minyak sangatlah membutuhkan banyak sekali modal. Bahkan banyak pengusaha yang bangkrut karena prosesnya ini. Lalu dia pun menunggu agar orang-orang itu bangkrut dahulu. Lalu setelah pengusaha-pengusaha tersebut bangkrut, akhirnya dia pun masuk lalu memborong minyak tersebut dengan harga yang sangat murah. Si John ini tahu bahwa pada tahun 1863 akan dibangun sebuah rel kereta api yang menghubungkan Pennsylvania dengan Cleveland. Dan pada saat itulah dia bersabar untuk menjual minyaknya dengan harga yang lebih mahal. Ternyata keberuntungan berpihak pada John in the house, dan akibat dari bangkrutnya para investor dan pengusaha dan juga pinjaman dari bank, si John ini pun berhasil mendominasi kepemilikan dari tambang minyak di Pennsylvania. Tidak hanya itu, dengan sisa uang yang dia punya, si John ini mencari para peneliti untuk mengoptimalkan kegunaan dari si minyak tersebut agar tidak hanya sekedar untuk menyalakan lampu, tapi membuat sesuatu yang lebih bernilai lagi. Si John pun berhasil meningkatkan keefisiensian pertambangan minyak tersebut hingga lebih dari 60%. Tidak hanya itu juga, dia pun berhasil membuat produk yang lebih bernilai seperti lilin parafin, tar, dan nafta. Dalam selang 2 tahun, tambang milik John Rockefeller ini bernilai seharga lebih dari $72.000. Dan di tahun 1865, sebanyak 26 tambang minyak yang bersaing dengan John. Dalam kurun waktu 5 tahun, si John berhasil membeli semua tambang tersebut, kecuali 4 lainnya. Akibat dari bisnis pertambangan minyaknya yang terlalu besar, akhirnya si John ini membuat sebuah mitra yang tergabung dalam Standard Oil Ohio yang terbesar pada masa itu. Walaupun John sudah memiliki pertambangan minyak terbesar di Ohio, tapi masih saja ada pesaing-pesaing kecil yang masih bertahan. Dan demi untuk mendominasi bisnis minyak di wilayah timur, si John pun terkadang rela untuk menurunkan standar harga minyaknya hingga 80% di bawah harga standar. Dan oleh sebab itulah para pesaingnya pun bangkrut. Dan pada tahun 1880, si John pun berhasil mendominasi seluruh kepemilikan tambang minyak di wilayah timur. Dan oleh sebab itu juga si John pun bisa menguasai 90% standar harga di seluruh negara. Di titik inilah si John benar-benar kuat hingga dia memaksa untuk seluruh pemilik kereta api untuk memberlakukan standar harga mereka. Keadaan ini menyebabkan dunia bisnis kacau pada masa itu karena kebanyakan bisnis itu menggunakan transportasi kereta api untuk menjalankan dan mentransportasikan barang-barang mereka. Dan para pemilik industri semua pada takut jika hal ini terjadi terus-menerus, maka John bisa menguasai industri milik mereka juga. Dan pada dekade itu juga para media, politikus, dan pengusaha bergabung bersatu untuk menjatuhkan Standard Oil milik Rockefeller. Mereka semua membuat antitrust untuk mendesak si John, tapi John bergerak lebih cepat. Dia bergabung dengan New Jersey untuk menciptakan Standard Oil Trust yang lebih kuat lagi dan membeli 40% saham dari perusahaan-perusahaan yang terkemuka waktu itu. Dan untuk mengesankan para pesaingnya, si John ini membuat markas yang sangat megah di Broadway. Nah, inilah titik puncak dari Standard Oil Rockefeller. Mereka memiliki 20.000 tambang minyak, 4.000 miles pipa besar yang menghubungkan di setiap daerah, dan 100.000 karyawan. Tetapi cengkraman industri perminyakannya semakin longgar di luar maupun di dalam negeri akibat ditemukannya sebuah pembuangan limbah pabrik minyak yang berada sangat banyak di Rusia dan di Asia.
yang saat itu diselidiki. Karena kekuatan dari Standard Oil Trust milik Rockefeller, tidak ada yang berani menuduh John sebagai dalang pencemaran lingkungan tersebut. Dan pemerintah tidak bisa benar-benar memecahkan permasalahan ini hingga tahun 1911. Sampai akhirnya si John pun pensiun atas tugasnya sebagai presiden di Standard Oil. Dalam masa penjabatannya, si John berhasil memberikan dividen sebanyak 500 juta dividen kepada semua pemegang saham. Sampai akhirnya Standard Oil dinyatakan bersalah oleh pemerintah sebagai praktek mendominasi bisnis dan dipecah menjadi 34 perusahaan yang berbeda. Tapi tentu saja si John masih menyimpan sahamnya sampai akhir hayatnya di perusahaan tersebut. Hal tersebut ternyata tidak membuat John benar-benar bangkrut karena dia masih memegang sahamnya. Ternyata 34 perusahaan yang terpecah tersebut lama-kelamaan bergabung menjadi satu kesatuan lagi. Dan akibat itulah membuat si John menjadi pengusaha terkaya dengan total kekayaan 400 miliar dolar. Dan bahkan hingga saat ini belum ada satu orang pun yang bisa mengalahkan total kekayaan dari John D. Rockefeller ini, bahkan Jeff Bezos pun. Nah, itulah kisah dan sejarah dari Standard Oil di balik kekuasaan John D. Rockefeller. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya ini. Bagi kalian yang suka dengan pembawaan yang saya bawakan, tolong like, subscribe, dan komen. Kalau bisa di-share juga. Saya Hendra, have a good day.